Jadi saya tahu betul kenapa sih Makkatul Mukarramah itu benar-benar disebut syarif, tempat yang mulia, haram, yang sangat suci. Kenapa? Karena likulli daqiqatuhu wa diqqatin min sa'atin kulluhu dzikrullah. Ternyata Pak, pantas Makkah Al-Mukarramah ini adalah tempat yang suci karena detik-detiknya itu tidak pernah terlepas dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Anehnya tuh orang nggak pernah putus-putus. Yang sudah selesai tawaf ganti yang lain. Yang sudah selesai sa'i Safa Marwah ganti yang lain. Nggak pernah putus-putus dari menit sampai detik-detiknya. Pantas karena orang banyak mengingat Allah di situ dari detiknya hingga mustajab. Betul. Nggak tahu mungkin yang bergantian itu bukan orang, mungkin adalah malaikat yang memang dia mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya. Yang jelas ya, bukti bahwa Makkah itu adalah suci karena tidak terputusnya orang-orang yang berzikir di dalam. Ini memberikan satu gambaran, jikalau kita doanya pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala. Fadkuruni, ingatlah kamu akan diriku, kata Allah. Ingat. Kamu senang ingat aku, kamu susah ingat aku. Mau makan ingat aku, mau tidur ingat. Di mana-mana ingat diri. Dimanapun aku ada, disitulah Allah. Fadkuruni. Ketika sempit ingat sama aku, pasti aku datang kepada. Ketika ada satu problem hidup, ingat kepadaku, kata Allah, aku akan datang mengatasi itu semua. Ketika kamu melimpah ruah hartanya, ingat sama aku, bersyukur kepada diriku, aku akan datang memberikan satu keberkahan atas diri. Fadkuruni. Selesai Makkah, kata Nabi, di Madinah itu juga taman surganya Allah. Man shalla fi madinati hada fi masjidi hada waqad shalla khamsu mi'ati salatan min ghairi masjid. Dalam kitab Fadail Madinah, tepatnya di Sahih Bukhari. Barang siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia bagikan 500 kali sholat di masjid yang lain. Wa man shalla fi rawdatina hada faqad shalla fi rawdatil jannah. Siapa orang yang dapat sholat di raudhahku ini, tempat sujudku ini. Jadi nanti rebutan Pak, di Masjid Nabawi itu ada salah satu karpet warna hijau, itu jadi rebutan orang karena hadis itu tadi tuh. Siapa orang yang sholat di raudhah di tamanku ini, di raudhah tempat aku sujud ini, di mihrabku ini, maka dia bagikan sholat di taman surganya Allah. Rebutan tuh Pak. Orang kalau udah masuk, jadi nanti masuk dari pintu Babur Rahmah sebelah kanan Masjid Nabawi, ya. Itu sebelum kita sampai ke makam Rasulullah, kita rebutan dulu sholat di situ tuh. Makanya harus bergantian, dijaga. Kalau doanya lama langsung digubris sama syurqa, sama gyongcal, sama polisi. Yallah su'ay Muhammad, yallah. Khalas, khalil, yallah. Jadi cepat. Jangan Balik. Seperti itu. Rebutan. Tanya teman-teman yang sudah berhaji, ya, di situ rebutan. Karena kata Nabi, man shalla fi rawdatina hada, siapa orang yang sholat di tamanku ini, di tempat mihrabku ini, bagikan ia sholat di taman surganya Allah. Mustajab. Roh, anugerahkan kepada mertua yang sayang, anak satu-satunya, berikan dunia seumpamanya. Ya ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masih ada banyak anak muda. Ini ya itu. Seperti itu. Ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, man mata fi madinati hada faqad dakhala al-jannah. Coba kita buka dalam
Fadailul Madinah dalam kitab Sahih Bukhari. Siapa orang yang meninggal di kotaku ini, maksudnya di kota Madinah, dijamin masuk. Jangan kamu itulah mau umroh mati di sana. Itu maksudnya. Dan kalau memang takdirnya Allah panggil di kota Madinah, insya Allah itu satu keistimewaan. Jaminannya begini. Fakat dakhala ada qad ditambah fi'il madi, artinya litaukid begitu saja, sebagai meyakinkan bahwa betul-betul akan jaminannya masuk. Kita berdoa yuk dengan memohon kepada Allah satu Al-Fatihah, mudah-mudahan tahun depan terrealisasi al-barakah umroh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Nas'alullah ta'ala bi hurmatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, untuk teman-teman yang fisabilillah juga bersabar. Undur pulangnya, Mbak. Dan nanti kita silaturahmi langsung di makam Rasulullah SAW. Nanti saya akan tunjukkan titik-titik penting di sana. Kita akan berziarah ke makam Uhud, para syuhada Uhud, pada makam-makam yang boleh dikatakan dan dikabarkan sesuatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu taman surga yang berlabelkan tempat, ya, ditunjuk langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen mustajab doanya, harus pergi ke sana dengan izin saja, dipersiapkan dananya dan lain sebagainya. Ada satu taman surga yang mustajab pula doanya, ya Pak ya, ada di mana-mana. Taman surga itu kata Nabi adalah halaqud dzikri. Ini halaqud dzikri seperti ini taman surga. Berarti ini adalah tempat yang suci pula. Ya Pak ya. Kok sudah disediain sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi hak fakta oleh Rasulullah bahwa taman surga itu adalah halaqud dzikir. Mustajabnya doa, dimudahkannya segala urusan, bahkan tidak itu saja, ya, bahkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hidup. Kok kita nggak mau hadir, nggak mau datang, nggak mau mencari taman surga yang ada di Korea ini, ya Pak ya. Padahal taman surga ini pula lah yang kelak akan membawa keberkahan rezeki. Dulu pernah saya sampaikan, di antara adab Allah yang menyebabkan keberkahan rezeki kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Karena orang-orang yang sedang menjemput rezeki itu jauh daripada jalannya Allah, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan angkat keberkahan dari hasil usaha. Sia-sia, nggak ada nilai apa-apa. Masya Allah, ini sangat tragis sekali, ya. Kita sekarang mendahulukan hawa nafsu kita, mendahulukan logika kita, dengan satu logika adalah jikalau kita kerjanya rajin, ada ceria, diambil, lembur, diambil, ya. Kalau mau belajar agama gampang, nanti di Indonesia pulang datang ke pesantren mondok juga gampang lah, kiai banyak, ya, santri lulusan Lirboyo, lulusan Kaliwungu, lulusan mana banyak, tinggal belajar aja. Yang penting uangnya banyak, kalau uang banyak sih ngundang kiai juga gampang. Dengan logika seperti itu. Ya. Padahal Pak, maaf saja, keberkahan ini merupakan bukti dari ada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahimnya Allah ini bisa dibuktikan dengan
mawaddah warahmah, saling cinta kasih yang ada pada diri manusia. Itu bukti bahwa Allah memiliki sifat rahim. Sifat rahim Allah dibuktikan yang berkaitan dengan rezeki, yaitu keberkahan. Sebagaimana kita menjemput rezeki kita yang telah Allah takdirkan, tetapkan 50.000 tahun yang lalu, itu dengan usaha, sebegitu pula lah kita menjemput keberkahan rezeki kita harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Makanya perlu bersyukur, Pak. Hati kita bisa terbesit dan mau datang ke majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu tanda bahwa usaha kita benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan atas umur dan rezeki kita semua. Amin ya Allah. Seperti itu, ikhwatillah. Alhamdulillah tadi juga kita sudah sedikit ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, teman-teman udah tahu semua, tinggal klik YouTube ya, Fadilah Sedekah Yusuf Mansur yang keluar ya. Ya, orientasinya paling tidak nyumbangin 10.000, insya Allah akan kembali menjadi berapa coba? 100. Bis 100. Gimana urusannya? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un Alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, itu bagikan satu butir, dari butir tersebut tumbuh berapa? 7 cabang. Kan sering saya kasih tahu. 10.000 dikalikan 7 menjadi 70.000. Ya kan? Kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu cabang tumbuh 100 buah. 70 dikali 100 berapa? 7 juta. Tunggu. Bisa saja Allah cash di dunia. La mahinna yudha'af alaina fi sarra'i wa dharra. Kata Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Ketika kita dalam kesempitan, dalam kesulitan, modal udah mau habis, pelanggan tidak datang-datang, karena Allah sudah simpan tabungan kita ketika di Korea. Ketika tadi TPA dari NTB itu datang dengan proposalnya, bisa saja nanti dalam kesempitan itu Allah kasih 7 juta Pak, yang 10.000. Tapi jangan orientasi kita pengen dibalas di dunia. Kan gitu ya. Nah, karena mangkana yurid dunya nuwaffi ilaiha a'ma la wa hum fiha la yukhas. Orang-orang yang menginginkan ya, mangkana yuridu thawabad dunya, menginginkan satu pahala di dunia atas usahanya, ibadah pengennya dibalas di dunia, sedekah pengen dibalas di dunia. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Nuwaffi, pasti Allah cukupkan balasannya di dunia. Kalau kita sudah niatkan terbesit dalam hati, karena niatnya tadi terobsesi dengan ceramahnya Yusuf Mansur, yang 10.000 akan menjadi 7 juta, Allah kasih insya Allah. Ya Pak ya, ya jelas Allah kasih. Pulang, 4 tahun 10 bulan, bukmin dan lain sebagainya nyampe 7 juta. Subhanallah. Tapi kan kita kepengen ya, yudha'af lahu